Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kawan-kawan semuanya, pemirsa dan pecinta Ustadz Gaul Channel, kembali lagi bersama saya Faiz Robani, tentunya Ustadz Gaul kalian ya guys ya, di channel Ustadz Gaul Channel. Nah, pada video kali ini mungkin sedikit ya guys ya, kita ngobrol lebih serius gitu lah. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang pentingnya membaca Al-Quran. Apa guys, pentingnya membaca Al-Quran. Tapi sebelumnya seperti biasa, bagi yang baru datang atau yang memang belum, udah berapa kali nonton video saya tapi nggak pernah subscribe ya kan, subscribe dulu ya guys ya, karena itu sangat berpengaruh bagi saya guys. Bagi kalian insya Allah itu gratis guys, bagi saya berpengaruh ya kan. Nah, kita bicara tentang Al-Quran. Kenapa saya bilang pentingnya membaca Al-Quran? Karena luar biasa guys. Saya mendengar hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Nah, di sini kan konteksnya bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti, bacaan Al-Quran kita nanti akan datang sebagai syafaat, akan datang sebagai penolong yang akan menolong kita dari beratnya pengadilan Allah Subhanahu wa taala, guys. Dia akan menjadi penolong kita, bahkan di alam kubur dia akan menjadi makhluk. Siapa engkau gitu kan? Kita nanti bertanya-tanya, siapa engkau? Dia penampilan rapi, ganteng ya kan? Dia berpenampilan wangi. Kita bertanya, ternyata dia berkata, saya adalah Al-Quran yang selalu engkau baca. Nah, ini luar biasanya. Baca, itu konten baru baca. Apalagi ketika kita menyampaikan, apalagi kita menghafalkan, apalagi kita mentadabburi. Nah, dari baca saja guys. Nah, mungkin ini kayak sebuah pertanyaan yang mungkin kalian tersinggung atau tidak gitu kan. Kapan terakhir kali kalian baca Al-Quran? Nah, kita ingat-ingat lagi, kapan terakhir saya baca Quran? Kapan terakhir saya baca Quran? Nah, kenapa? Karena ketika kalian melihat video ini, coba ambil Al-Quran kalian, ambil kemudian dibaca. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Seringkali kita merasa gundah, gelisah, capek, lelah, ya kan? Ada banyak masalah-masalah, tapi kita lupa dengan sajadah. Kita lupa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya menjadi PR bagi kita. Ketika kita punya masalah, kita selalu berkata, "Ya Allah, ini sulit sekali masalah bagi saya." Tapi kalian hanya mengadukan saja, tidak pernah ingin Allah ikut menyelesaikan. Ternyata ketika kalian melibatkan Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga tentunya melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah saya, maka ternyata Allahu Akbar, Allah Maha Besar dan masalah itu kecil. Ini salah satu contoh. Kemudian juga dari membaca Quran, kita akan tahu, kita selalu di Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hamba atau kami jalan yang lurus. Ya kan? Kita berharap jalan yang lurus, tapi kita tidak pernah ingin tahu petanya. Jadi ternyata peta jalan lurus itu apa guys? Peta jalan lurus adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini adalah peta menuju jalan yang lurus. Ketika kita berpedoman pada Al-Quran, Al-Quran kan huda bagi kita, huda linnas, petunjuk bagi manusia. Kita mengikuti petunjuk, ya kan? Juknisnya, petunjuk teknisnya, kemudian wawasan-wawasannya, sejarahnya, hukum-hukumnya, banyak sekali yang kita ikuti dalam Al-Quran, maka kita akan berada di dalam yang lurus. Dan kita akan kembali ke kampung halaman kita. Di mana sebenarnya Ustadz Gaul itu kampung halaman kita? Kampung halaman kita semua adalah kamu dan saya, itu kampung halamannya di surga. Karena nenek moyang kita dari surga, Nabi Adam, kemudian diturunkan ke dunia, maka kita harus bercita-cita untuk kembali ke surga. Maka ingat kembali, ketika kita malas-malasan, ketika kita ada masalah terbesar dalam hidup kita, kembali, jangan kembali kepada teman, karena belum tentu teman bisa menyelesaikan. Ketika kita punya hutang yang besar, jangan kembali kepada teman, ternyata teman kita tidak punya uang untuk membayarkan hutang-hutang kita. Bahkan orang tua kita pun kadang tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki masalah, yang menciptakan masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani suatu orang atau seseorang melebihi dari apa yang dia sanggupi. Maka bacalah Al-Quran, Iqra'ul Quran. Bacalah sedikit demi sedikit, satu ayat, kemudian mungkin beberapa ayat, mungkin kalau udah bisa nanti satu halaman per hari. Minimal guys, walaupun kita malu, nyumput lah. Kalau memang kalian malu di tempat umum, nyumput, baca yang penting. Atau ketika kalian di kos-kosan ya kan,
Anak muda kan biasanya ngekos atau tinggal di rumah. Walaupun kalian mungkin kata orang tua nggak pernah baca Quran, tapi sempatkanlah sekali-kali ya kan. Tutup pintu kamar ya kan, download file Al-Quran Android atau di iPhone-nya, baca saja dulu. Tidak perlu kalian mengetahui artinya, baca dulu, baca. Insya Allah ini akan melembutkan hati. Hati kita terarah, hidup kita terarah. Kalau kita sudah bisa, nanti kita tadabburi, kita kaji apa sih kandungan ini. Insya Allah itulah pedoman hidup kita dan bekal kita kelak di surga dan bekal kelak kita di alam barzah. Banyak manfaat dari Al-Quran ini. Nah mungkin konten kali ini cukup ya guys ya. Tapi jangan lupa mengikuti konten-konten berikutnya, karena mungkin berikut ini setelah ini kita akan ada konten-konten outdoor, sejenis sosial eksperimen. Kemudian saya akan ceramah di luar, mungkin ceramah di mall atau ceramah di bandara ya kan. Maka saksikan terus Ustadz Gaul Channel, channel tercinta kalian. Apalagi buat kalian yang sedang hijrah, diam-diam saja, nggak perlu kalian omongan sama teman kalian kalau kalian sedang hijrah. Yang penting kalian hijrah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini bisa menjadi wasilah atau ini bisa menjadi salah satu jalan bagi kalian ketika kalian ingin hijrah. Nah, bagi yang ingin diskusi sama saya atau bertanya-tanya, itu boleh silahkan DM di IG saya. Saya selalu menuliskan di deskripsi linknya, atau kalian komentar apa yang ingin kalian tanyakan sama Ustadz Gaul. Selebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.